Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku yang ada di Nusantara, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Mat Peci Channel. Alhamdulillah saudaraku semuanya bisa kembali berjumpa dengan saya. Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala mara bahaya, dari segala macam bencana, dan semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa-doa saya ini itu kalian semua lah, saudara-saudaraku semua yang ada di channel YouTube, yang subscribe, yang berkomentar, untuk kalian semua lah, seluruh dunia lah, yang terutama yang utama untuk saudaraku yang sudah subscribe dan yang berkomentar, yang utama. Tapi untuk semuanya, umat manusia, muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Amin. Lalu kita lanjut pembahasan Setro Beningit ini tentang apa ya. Sebelum ini saya ceritakan, beliau sebelum resmi atau sebelum tanda-tanda akhirnya beliau yang akan dilantik atau diislah atau diresmikan. Tapi ini adalah perjalanan beliau pada pertengahan ya, kira-kira antara tahun berapa ya, bukan tahun sih yang saya bukan, insya Allah 5 tahun ke belakang lah. 5 tahun yang ke belakang itu beliau sempat mengalami sesuatu, karena itu adalah semua lelaku ya kan, laku yang tidak semua orang bisa mengalami seperti ini. Entah 5 tahun atau petunjuk saya kalau tidak salah 7 tahun yang lalu mungkin. Yang pasti lelaku seperti ini ya kan, apalagi kita sebut Imam Mahdi ini atau Setro ini pemimpin ya kan, pemimpin akhir zaman atau wali ya kan, waliullah seperti itu lor, wali ya, seperti itulah perumpamaannya ya kan. Insya Allah seperti itu perumpamaannya wali ya toh. Kan sebagai lelaku wali mungkin kebanyakan ya yang saya ketahui pernah mengalami hal-hal yang di luar kesadaran. Maksudnya di luar kesadaran itu hilang kesadaran. Tapi beliau ini sadar lur, gitu loh. Beliau ini sadar ya kok, nggak waktu tidur, maksudnya maksudnya itu sadar, yang saya maksud itu nggak waktu tidur, tapi dalam keadaan terbangun lah. Tapi beliau ini hilang, pernah saya rasakan itu seperti itu lur prosesnya, kehilangan, pernah kehilangan akal ya, yang disebut lah katakanlah hilang ingatan bagaimana ya kan. Para waliullah kan pernah mengalami hal itu, atau yang disebut dengan fana, mungkin fana ya istilahnya lah ya toh. Bagi yang tahu monggo komen di kolom komentar. Oh ya lur, tolong saksikan videonya sampai selesai, sampai habis, karena dalam video satu ini terkadang banyak hal-hal kisah, ada 1 atau 2, insya Allah seperti itu loh, 2 atau 3 cerita itu loh. Makanya tonton videonya ini sampai selesai ya. Terus oke, lanjut kembali. Yang hilang ingatan ini ya nggak di luar kesadaran ya. Pastilah insya Allah beliau alami ya kan. Beliau mengalami hal yang demikian, karena semua orang yang mengalami lelaku atau ini pastilah mengalami hal itu ya toh.
banyakkan lah, apalagi ini adalah pilihan Allah kan, seperti itu. Terus apa, ya kalau hilang ingatan bagaimana gue ya kan, ngomong sendiri, ngelantur sendiri, ya kan, ngomong sendiri, bahkan tertawa, bahkan menangis, sedih, itu loh. Mungkin dalam waktu itu, dalam posisi seperti itu, beliau kan bersama istrinya, ya kan, mungkin tindakan istrinya ini juga bingung kan, seperti itu loh, yang membuat bingung, ya kan. Tapi ya itu loh, mungkin beliau ini sebelum mengalami hal itu, beliau pernah mungkinlah berpesan kepada istrinya atau di sekitar rumahnya, jika mengalami hal-hal yang aneh dalam dirinya, ya kan, jangan dibawa kemana-mana, jangan dibawa ke dokter atau ke orang pintar apalagi. Jangan dibawa kemana-mana ya. Kalau mengalami sesuatu yang hilang ingatan, mungkin beliau akan berpesan gitu, berpesan seperti itu, kunci rumahnya, kunci kamar, kunci rumah rapat-rapat, jangan sampai dirinya itu keluar rumah. Nah, itu loh, mungkin pesannya seperti itu. Dan ini kan hal sementara ya kan, dari apa ya, proses kefanaan beliau, kehilangan kontrol beliau, hingga mengalami sesuatu di luar kesadarannya. Loh, seperti itu, hilang ingatan atau kefanaan lah, seperti itu. Mungkin beliau ya berpesan seperti itu, walaupun sudah dipesan, mungkin juga istrinya panik, atau orang yang di dalam orang-orang terdekat beliau, ya kan, panik juga, ya kan, panik loh, nggak pasti bagaimana, ya toh. Tiba-tiba ya tertawa sendiri, menyanyi sendiri, bahkan tertawa keras, ya seperti orang hilang ingatan bagaimana, ya kan. Pasti beliau mengalami hal seperti itu. Soalnya dalam hal-hal seorang waliullah, kebanyakan itu akan mengalami sesuatu kefanaan yang membuat jiwanya atau apanya itu nggak kuat, ya kan, hingga apa, nggak kuat lah ilmu yang diberikan Allah seperti itu, saking besarnya, ya toh, akan mengalami hal seperti itu, lor. Lor. Oke, lanjut kembali, lur, pembahasannya. Beliau nggak kuat hingga di luar kesadaran, hingga hilang ingatan lah, katakanlah seperti itu, lur, hilang ingatan, beliau sempat hilang ingatan, ya toh. Terus apa yang terjadi, ya mungkin ingatannya itu hilang itu mungkin nggak lama, nah, seperti itu, lur. Beliau mungkin nggak lama mengalami hal itu, entah beberapa menit, bisa juga 5, 10, setengah jam, bisa juga atau 1 jam, kan seperti itu. Lelaku kan namanya, hal-hal yang seperti ini wajar lah, ya toh, yang terjadi kepada setiap orang, semua orang. Apalagi beliau ini seorang pemimpin ya, akhir zaman, pemimpin dunia, ya kan, bahkan bukan hanya di dunia, di seluruh alam, ya toh. Beliau mengalami hal seperti ini, sesuatu yang hilang ingatan, hilang kesadarannya, seperti itu. Itulah dalam setelah itu, apalagi juga apa ya, setelah kesadaran, mungkin beliau setelah sadar, mungkin beliau tersenyum dan melihat orang-orang terdekatnya itu terlihat panik. Tapi beliau kan menyampaikan kalau sebelumnya beliau ini sudah berpesan, ya toh, jika mengalami hal demikian jangan panik, jangan takut. Nah, mungkin seperti itu. Kan sebelum kejadian itu kan beliau kan diberi petunjuk oleh Allah, ya kan, untuk diberitahukan kepada orang-orang terdekatnya, terutama istrinya, agar tidak agar apa? Agar tidak panik gitu loh, jika terjadi sesuatu. Itu kan hanya proses sementara, hilang kesadaran atau kefanaan. Seperti itu, saudaraku. Makanya banyak orang-orang yang ditunjuk Allah menjadi itu, ada dua versi atau dua apa ya, ada dua macam lah, ya kan. Ada yang dibimbing Allah hingga seperti itu, bahkan ada orang-orang yang keblinger hingga mengalami gila, ya, itu kenapa kok mengalami hal seperti itu.
Kalau ada gurunya sih mending ya kan. Ya, itu terkadang jika ada gurunya, jika punya guru, oleh guru hanya diberi satu ayat. Si murid ini nggak puas gitu loh. Satu ayatnya seperti ini, apalagi dua ayat. Nah, maka dicobalah 2 ayat, 3 ayat, ketagihan 4 ayat, 4 bacaan. Maka apa yang terjadi? Nggak kuat. Jadi mengalami banyak kegilaan seperti itu. Banyak yang seperti ini yang terjadi sekarang ya kan. Karena apa? Nafsu, nafsu itu, nafsu ingin menjadi sesuatu yang lebih gitu. Berbeda dengan Satra Peningwi lagu ini yang beliau lakukan itu karena dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah semuanya ya kan, ya, yang disebut lebih laduni lah seperti itu, yang nggak beliau dipelajari di dunia menjadi penuntunnya kan seperti itu lur. Baik lur, kita sambung nanti lagi. Insya Allah, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Monggo yang belum subscribe-nya like, share, jangan lupa loncengnya. Terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.